Nice. Anyway, bentar, Pau, lu mulai duluan. Gue mau ngambil kecap asin. Ya ampun. Mulai duluan. Bentar ya. Nah, jadi ini teman-teman kita udah buka ask question. Entah kenapa ya sekarang IG nggak ada fitur komen. Mungkin karena kedorong sama gift card kali ya, jadinya yang komen dihapus dulu kali ya. Jadi ya nggak bisa ngobrol panjang ya sekarang. Jadi cuma di ask question. Ada beberapa temen kita yang ngejawab pengalaman pertama. Jadi salah satu dari pengalaman, jadi ketika masih kecil, yang pertama atau ketika gede, selalu ada yang pertama dalam hidup. Nah, yang pertama itu entah bisa lucu, bisa awkward, bisa sukses, bisa jadi sesuatu yang berkesan buat kita gitu ya. Jadi teman-teman kalau punya pengalaman pertama yang teman-teman mau ceritain juga langsung tulis aja di bawah, nanti kita bacain gitu ya. Kuy. Ada yang udah masuk pengalaman pertama yang udah direspons dari stiker IG kita? Ini ada satu orang nih ya, yang menurut gue ini sangat relate kepada banyak orang menurut gue ya. Yaitu pengalaman pertama naik sepeda roda 2. Nah, menurut gue itu relate banget kepada kebanyakan orang ya. Nah, temen kita ini satu ini, dia pengalaman pertama naik sepeda roda 2-nya itu langsung bisa. Tapi pas ke gang lain nyebur ke got. Tapi nggak apa-apa, yang penting lu langsung bisa. Ya. Nah, kita punya pengalaman kan ya, pertama kali langsung sepeda roda 2 gitu. Gua udah lebih dari pertama belajar sepeda. Karena nggak bisa-bisa. Karena nggak bisa goblok, nggak bisa. Atau gini, mengemudi ya. Mengemudi nih, selain sepeda, gua belajar mengemudi mobil. Mobil kan, ikut les mobil kan. Serius? Nah. Iya lah, gila. Udah lama, tahun lalu kayaknya. Les mobil nih. Di Bandung? Iya. Gue les. Ya kan, les kan. Les kaki, gas, ya kan. Rem kan, dikenal-kenalin kan. Ini matic atau manual nih? Manual dong, manual. Katanya kalau belajar kan, pertama-tama harus manual. Sombong. Nah. Iya, gue belajar kan. Nah, terus udah gitu, gue nyetir. Gue tuh kaki tuh bisa gitu. Jadi kayak kan kalau dia bilang kan kopling setengah, kopling 3/4 gitu kan. Gue tuh bisa gitu. Tapi yang satu yang gue nggak bisa tuh adalah setir. Jadi si instruktur tuh selalu bilang ke gue, Mbak lurus gitu. Terus gue tuh tanya sama dia, lurusnya gimana lurus? Gue tuh nggak tahu. Lurus dan miring gue nggak bisa bedain. Kan terus kan bentuk ininya, bentuk apa namanya, stangnya kan ada bentuknya. Bagi gue tuh lurus gitu. Tapi nanti sama si instruktur digeser. Jadi gue nggak tahu yang mana yang benar. Nah terus kan udah lama ya gue sekian lama belajar, si instruktur mungkin frustasi kali ya. Akhirnya dia bilang gini, Mbak nih kakinya bagus, tapi Mbak nih setirnya lemah. Mending Mbak belajar pakai simulator, main ke time zone, katanya. Mati gak lo? Gue jadi keinget ini, tau gak sih? Jadi keinget SpongeBob itu ceritanya dia selalu pengen dapet SIM mobil. Ya gue tau. Sampai selalu gagal. Kasih suara gitu kan, kanan, kiri gitu. Sampai si instrukturnya meledak. Ingat gak lu? Yang kena dashboard. Yang cewek itu kan, sampai dia sama sponsor gak berhasil datang lagi. Anyway, bener banget kata Grace Peace, gue gak bisa naik sepeda. Kata Grace Peace bener banget, gue gak bisa naik sepeda, jadi gue gak bisa naik motor juga. Makanya belajar naik mobil gitu kan, ternyata gak bisa juga. Iya. Tapi terus ada penatua gue di sini, dia bilang katanya semua belajar tuh harus bertahap, katanya dari sepeda ke motor ke mobil. Terus gue bilang, aduh gila, kalau gitu gue lama banget tuh bisa naik mobil. Nanti udah pensiun kali gue baru bisa. Itu teori nggak harus seperti itu. Ada orang yang nggak bisa naik sepeda tapi dia bisa naik mobil, nggak harus. Nah kalau gue dulu sepeda roda gue tuh ya dari roda 4 terus dicopot 1, jadi oleng ke kanan terus gitu kan.
Terus baru sepeda roda 2. Nah, gue inget banget ada sepeda roda 2 itu. Jadi di Polris itu masih ada lapangan. Sekarang udah gak ada sih, rumah semua ya. Dulu masih ada lapangan, jadi gue sore tuh main baru dicopot sama bokap gue langsung bisa. Jadi di lapangan itu gue langsung muter-muter terus gitu kan. Nah, pas pulang bokap gue bilang, ya kan kalau udah bisa pulang sendiri aja naik sepeda sendiri gitu, jadi nggak usah bonceng sama bokap gue gitu. Gue nggak bisa, jadi pas di jalan di aspal itu stangnya tuh goyang terus gitu, gitu. Itu sih nggak bisa. Nah, jadi pulang dibonceng lagi sama bokap gue, sepeda gue pegang lagi di samping. Terus akhirnya gimana? Ya gue itu pengalaman pertama gue naik sepeda roda 2, jadi di lapangan gue bisa, pas pulang di jalan itu nggak bisa gitu. Memang kehadiran bapak lu tuh sangat berpengaruh berarti ya. Maksudnya kehadiran orang yang mendampingi kita belajar itu sangat berpengaruh gitu. Iya, gue tuh sampai inget ya pas yang gue bisa naik sepeda roda 2 itu ada orang yang ngobrol sama bokap gue gitu kayak terus bokap gue bilang itu pertama kali dia nyobain, wah hebat ya anaknya ya bisa langsung gitu bisa roda 2 gitu. Pas di aspal nggak bisa, goyang terus tangannya. Iya. Coba nih teman-teman, ada nggak nih pengalaman pertama naik sepeda roda 2? Ada lagi nih, tapi bukan yang berkendara nih. Tuh. Di gue. Pengalaman pertama kali ketemu in person sama Iman Usman di Perpusnas. Sampai gemeter. Pernah gak lu pengalaman ketemu idola? Pengalaman pertama artis, ketemu idola. Enggak harus idola siapa aja. Soalnya Yesus dong, ketemu. Ya kan idola nggak bisa banyak. Dan anyway, gue lagi suka banget nonton satu channel di YouTube namanya Korea Roemit. Korea Rumit. Tahu nggak lu? Tahu. Wah gila itu sih keren banget. Orang Korea yang medok gitu. Iya. Oke. Anyway ada satu videonya yang di Malang. Jadi dia itu kan orang Korea yang lama banget tinggal di Malang. Jadi dia kayak nayangin rumah-rumah dia yang di Malang gitu. Itu kita deket sekolah kita, Pau. Iya. Nah, gua tuh tahu tempat di belakang itu kagak nonton Hansol. Padahal dulu si sinema ngomong kan. Gue kayak aja yang pas si Hansol ngomong gitu, gue langsung sesuai datang ke situ gitu. BTW itu udah berarti videonya udah lama ya? Sejak kita masih kuliah? Lama. Kayaknya pas kita lagi setahun. Gua baru nonton sekarang. Berarti gila gue telat banget, Edan. Telat banget. Gak apa-apa ya, ini pengalaman pertama yang telat. Yang penting gak apa-apa, yang penting ada yang pertama. Pengalaman pertama apa lagi? Ketemu idola pernah nggak pengalaman pertama? Idola ya. Gue tuh sebenarnya ya sejujurnya tuh kayak nggak terlalu apa ya mengidolakan seseorang atau iya. Itu gue tuh kalau artis, jadi gue kayak misalnya kayak ketemu di jalan aja mungkin gue juga nggak tahu kali itu artis atau bukan. Gue kurang ngikutin kayak gitu-gitu sih. Kalau lu gimana? Iya, pernah nggak? Gue gitu. Pernah tahun lalu kali. Lu tau Marcella FP nggak? Iya, tahu dong. Marcella FP penulisnya NKCTHI. Lu ketemu dia? Dia bikin acara kayak diskusi buku gitu di Bandung. Terus gue tuh datang. Ya itu emang pesertanya sedikit sih, cuman kayak 50-an gitu. Terus ya gue datang terus kayak bisa foto sama dia dan minta tanda tangan. Gue kan punya bukunya semua, jadi kayak gue bawa minta tanda tangan gitu. Terus udah gitu kayak ya udah gitu aja, kita pada kesan. Terus lu nggak posting nggak apa gitu? Nggak, ya gak ada kesan soalnya gimana dong. Parah. Lebih berkesan ketemu ini ya, ketemu dosen. BTW, iya. dosen kemungkinan kan lu udah kenal sebelum lu ke saat ya. Mungkin ada salah satu kagak gila. Iya. Kagak lah. Ya dulu misalnya kayak ketemu Benny Solihin gitu ya, itu kan buat gue kayak gila nih Benny Solihin gitu, ada gitunya. Terus kayak ketemu Bu Ramiati kan.
ketemu Bu Ramiati. Siapa itu? Wah, ini Ramiati yang terkenal itu gitu, kayak ngajar gue. Ada gitunya sih, tapi biasa aja sih. Gila, gue gak biasa aja loh, kayak Wati. Terus kalau orang-orang pada ini, kenapa pada begini? Kayak gue gak peduli gitu. Aduh. Nah ini lu pernah nggak nih ya ngalamin kayak luka bakar gitu? Pertama kali lu ngalamin luka bakar. Temen mungkin gue nih pernah. Pertama kali betisnya kena setrikaan sampai meleleh dan berbekas sampai sekarang. Gue pernah, cuman mungkin apa ya? Mungkin kalau gue tapi bukan kena setrikaan, kayak kena panci panas gitu mungkin, kayak kena air panas mungkin ya. Tapi gue juga nggak terlalu jelas, nggak ingat. Cuman dulu waktu kecil tuh kayak orang tua gue kalau gue kena panas-panas gitu selalu pakai trombopop gitu atau bioplasenton. Jadi jadi kayak ya sekarang sih udah nggak ada bekas. Trombopop bukannya buat luka lebam? Iya ya, lupa. Bioplasenton ya bener sih, yang ada jaring-jaringnya gitu tuh ada. Kalau gue pernah ya dulu pas gue sekolah SMP, jadi gue tuh buru-buru, jadi gue kan dulu sekolahnya di Polres juga ya, di MP ya. Nah udah buru-buru karena udah mau telat, parkirannya tuh penuh kan. Gue dulu udah naik motor ya sama angkot gue gitu. Nah, gue tahu. Kena knalpot tuh ya? Iya, kena knalpot itu gila. Gue masih inget motornya Satria warna biru, itu knalpotnya panas banget asli, bener-bener. Jadi pas gue kena sedikit tuh ya, itu ini sampai sekarang masih nggak bekas sih, ini di kaki gue ya, sampai kayak nggak ngelupas gitu, kayak langsung ngewer-ngewer gitu. Terus gue langsung mikir, ini gue lanjut ke sekolah karena gue udah mau telat, atau pulang lagi. Gue sampai mikir dulu kayak gitu. Gue akhirnya memutuskan untuk kayaknya gue harus akhirnya pulang lu gimana? Akhirnya gue pulang dulu buat kasih tau nyokap gue, terus gue datang lagi dianterin sama nyokap gue supaya bisa minta izin biar bisa masuk kelas tanpa dihukum. Manis ini. Zaman dulu emang sekolah itu sangat repot ya. Habis kena minyak panas 4 jari gara-gara kelamaan di rumah pakai odol. Hah? Gimana? Kena minyak karena kelamaan di rumah. Lu mainan minyak kelamaan di rumah. Enggak karena kelamaan di rumah. Jadi ya kena minyak. Masak lu. Pikir positif sedikit lah. Loh, gak masuk karena kelamaan di rumah. Atau mungkin gini, gini. Dia lagi masak. Terus dia lupa kalau itu tuh minyak, jadi celup-celup gitu. Mau ngetes udah panas banget. 4 jari namanya. 4 jari. Pada kerja orang jualan waktu itu sempat viral tuh. Udah lama sih, jadi orang jualan gorengan tapi dia ngegorengnya pakai tangan. Jadi gorengannya dibolak-baliknya pakai tangan di minyak itu. Mungkin dia ini mau mencoba hal itu mungkin. Mana ada cara jualan begitu, gila itu mati lu. Itu viral cuy. Say. Wajib masak. Iya, gue masak juga tapi gue nyobain gue juga masak kan. Gue juga masak tapi gue nggak kena minyak sih ini. Kenapa sih ini? Kalau mungkin itu pertama kali. Oh iya, mungkin pertama kali masak itu kena minyak. Belum tahu itu adalah minyak. Jadi dia nggak tahu, apakah minyak ini panas? Sepertinya tidak. Udah coba, panas ternyata. Pernah ini nggak? Aku tahu orang itu kan bener, itu sempat viral nih, orang jualan gorengan jualnya pakai tangan. Jadi gua nggak tahu kalau itu kayak kalau menurut gue itu sih kurang mikir kalau menurut gue. Nah, makanya kalau dibalikin pakai tangan. Tapi yang gue itu kayak yang gue tahu untuk bisa jualan, kita biar laku jualannya, kayak punya ciri khasnya. Ini gorengan ini berbeda dengan yang lain adalah gue jualannya pakai tangan gitu, bolak-balikin gorengannya. Tapi
Tapi kalau zaman sekarang jualan kayak gitu, gue jamin nggak laku, Bray. Corona. Corona ya, harus pakai sarung. Oh enggak, tangannya pakai plastik baru balik. Geblek, ya kebakar sama aja loh. Masukin plastik ke dalam minyak, jadi mengkerut tuh. Sebenarnya paling epic sih, lu tau nggak? Jualan paling epic dalam hidup gue ya, yang gue pernah lihat itu adalah orang jualan Indomie, dimasaknya sama bungkusnya dimasukin ke panci. Epic itu epic. Itu di ini ya di Kayung Yun ya. Iya. Bener. Itu epic, itu epic. Gue kan makan di situ kan. Makan di situ gue bilang ada sama temen gue. Enak ini. Terus temen gue bilang ini. Temen gue bilang, lu jangan bilang enak-enak sebelum lu lihat cara bikinnya. Terus ada yang bilang, mendingan gak usah tahu cara bikinnya daripada lu gak mau beli lagi gitu. Iya. Wah, si Viana udah masuk sini. Udah selesai Ci rapatnya. Tapi itu ya Kayung Yun itu ya, bahkan yang gue lebih amaze-nya lagi adalah ketika dia tuh masak telurnya. Lu tau gak cara masak telurnya? Enggak. Jadi kantong plastik itu telur dipecahin, masukkan ke kantong plastik, lalu disiram air panas. Jadi ngerebusnya tuh di situ. Terus jadi abis itu baru dituang ke piring. Jadi bener-bener kayak telur lu tuh dicetak sama kantong plastik. Itu epic sih cara masak kayak gitu tuh. Nih ada temen gue lagi yang kehilangan. Gue makan high coffee, parah banget. Parah banget, rapat belum selesai, udah IG live, wah kacau. Gue bilangin di grup nih, parah. Padahal pemimpin masa depan ini, waduh, gimana nih? Presenter masa depan lo ini. Gue makan ini hakau, dimsum hakau. Bikinan sendiri dari youth leaders di gereja gue. Ini ada yang punya pengalaman piaraan pertama. Jadi ini anjing pertamanya yang dia sayangi, lalu keracunan, lalu mati. Nangis-nangis 3 hari baru bisa move on. Lu punya pengalaman? Punya. Pertama kali hewan piaraan. Punya. Gua pernah pelihara kelinci beberapa kali tau. Dan waktu pertama kali gue pelihara kelinci, gue kayak senang banget, terus kayak kasih makan terus, ganti-ganti airnya gitu kan. Tapi kan lama-lama kayak excitementnya berkurang. Jadi tuh, iya serius. Jadi tuh si kelinci akhirnya dari kaki ke bagian bawah badannya itu mencoklat gitu, dan gue nggak tahu itu Aduh serem. Terus gue nggak tahu itu apa, tau, nggak bisa dibersihin. itu apa? Terus tapi itu merata tau, jadi kayak semuanya mencoklat gitu, bukan cuma satu titik gitu. Iya. Nah tapi ya udah akhirnya dia mati gitu. Itu pas dia mati seluruh badannya udah jadi coklat belum? Enggak lah. Jangan-jangan dia adalah binatang lain, bukan kelinci. Terus apa? Mungkin dia adalah rubah yang menjelma menjadi kelinci. Jangan jelmaan lu, Mi, sampai kakinya berubah coklat gitu. Kenapa? Jangan jelmaan kelincinya. Enggak, gila, tetanus kali, gua rasa salah gua urus. Nih, si ini nih, masa kecilnya ini rada pengen gue jipak lu Sien kalau deket gue nih. Kita bacain ya supaya kalau masuk ke YouTube tuh soalnya nggak kebaca komennya, kita bacain ya. Jadi ini dari Sheni ya.
pernah pertama kali beli ayam mini yang warna-warni. Ini lu beli aja, itu lu udah salah. Lu melakukan abang-abang yang menyakiti hewan warna-warni itu. Lalu pengen mandiin, terus aku semprot langsung pakai selang. Mereka langsung sekarat kedinginan. Kok mereka? Berarti lu beli berapa banyak, cuy? Ya kan ayam-ayam tadi dia bilang. Nah iya, dia bilang ayam mini kok. Oh enggak, Beli ayam mini. ini. Iya. Lu beli berapa banyak, Sin? Gila itu. Tapi ginilah, lu juga berasumsi aja bahwa tidak baik bagi makhluk hidup itu seorang diri. Jadi termasuk ayam nggak pernah dijual sendiri, pasti couples. Kalau ayam ini, burung mini itu bukan couples lagi, weh. Sekeranjang itu satu sangkar yang diwarna-warnain itu. Bagus, dia beli 1 KTB, dia beli ayam 1 KTB. Bagus. Atau care group dibeli. Iya bagus dong, biar ada temennya. Kadang ya orang itu jadi kehilangan komunitas setelah pindah tuh harga diskon. Waduh. Emang gue udah tahu cara berpikir orang ini, saudara-saudara. Harga diskon, aduh. Itu kasihan loh. Menarik. Pas zaman-zamannya reportase investigasi di Trans ya, itu praktek penjualan ayam dan burung warna-warni itu sempat diliput juga. Iya. Kasihan ayamnya. Terus lu bayangin ya, ayam itu aja diwarnain aja tuh udah kasihan. Lalu sama si ini disemprot langsung pakai selang. Lebih baik saya mati daripada saya hidup. Apalagi lu kalau warnainnya motif batik, waduh gila, celaka dia. Pakai dijejep dulu. Anyway, kita lanjut. Pengalaman pertama kali punya pacar, walaupun akhirnya kandas. 2 orang yang jawab kayak gini di gue. Di lu ada nggak? Gue nggak ada. Gue adanya yang lebih bagus tuh ya. Ini dia bilang gini, pengalaman pertama kali dan terakhir kalinya aku nemuin kasih yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Daebak. Tapi gini, gue mau komenin itu ya. Kalau pertama kali, gue setuju. Kalau pertama kali, Hai Anggra ataupun Nova, adik gue. Kalau lu menemukan kasih yang sejati pertama kali, itu Tuhan Yesus, itu gue setuju. Tapi kalau lu bilang itu terakhir kali, nah gue gak setuju. Kenapa? Karena orang yang... Nanti. Bukan, lu, ya benar. Tapi itu hanya satu sisi, Pau. Kalau lu udah nemuin kasih yang sejati dari Tuhan Yesus, ya, lu pasti akan mau bagi-bagi terus kasih itu. Dan lu akan semakin buka diri juga sebenarnya. Lu akan buka diri juga. Lu kalau udah nemuin kasih sejati dari Tuhan Yesus, lu akan buka diri, lu berani jadi vulnerable, dan lu akan semakin banyak orang justru mengasihi lu gitu. Gue lihat sih itu ya. Gitu. Bukan semakin banyak, mungkin nggak bisa dibilang semakin banyak, tapi lu akan ngerasain kasih yang semakin dalam gitu. Jadi kayak misalnya kita nih ya, kita kan temenan udah lama kan, 7 tahun kan. Awal-awal cuman kayak, ya bener gak sih 7 tahun? Gue tahu nggak ingat. Awal-awal kan cuman kayak, awal-awal kan kayak temenan biasa gitu kan, nggak deket, nggak apa. Makin kayak lu vulnerable, gue vulnerable, kan akhirnya kita makin mengasihi kan. Nah, ya. Jadi kalau kita udah kenal Tuhan kan, kita makin berani terbuka kan terhadap Tuhan, dan itu pasti justru kita akan lebih dapetin kasih tuh lebih dalam dari orang-orang lain gitu. Kalau menurut gue. Oke. Menarik. Mama yang menarik. Nah itu gimana tuh yang pertama kali jatuh cinta sama kandas? Pacaran terus kandas. Oke. Ya, gue juga nggak tahu sebenarnya sih orang itu seberapa banyak yang apa ya, pacaran sekali terus langsung selamanya gitu, itu berapa banyak gue nggak tahu gitu. Benar-benar. Lebih banyak mana gitu yang pacaran sekali terus kandas atau pacaran sekali langsung jadi gitu. Ya berarti kalau
kalau di IG gue aja udah ada 2 orang yang jawab kayak gini, berarti ya ini pengalaman yang cukup umum sebenarnya. Nah, dan gue percaya sih ya memang kalau first broken heart itu memang hurting, tapi ya itu pembelajaran yang paling bukan paling lah, tetapi salah satu pembelajaran yang penting ya, apa ya, berharga. Sangat membentuk gitu. Ini ada pernah dipatahin hati nggak? Apa gue? Pengalaman pertama patah hati. Pernah lah pasti. Coba cerita dong. Pasti semuanya mau dengar nggak? Mau dengar nggak? Jangan lah, soalnya ada di followers gue, takutnya ntar nonton. Malu. Emang dia notice kamu adalah orang pertama buat kamu. Hah? Ya kalau diceritain ceritanya kan bisa ketebak-tebak, Pal. Malu dong. Pengalamannya aja sih, apa yang lu rasain, apa yang oh ya, yang gue rasain, ya gue kayak ngerasa waktu itu ya patah hati pertama kali ya, gue kayak ngerasa nggak berharga gitu. Kenapa dia tinggalin kayak gitu ya? Sedih gitu. Tapi sih waktu itu nggak butuh waktu lama tuh, waktu itu ya. Nggak butuh waktu lama untuk move on maksudnya? Mungkin karena nggak terlalu dalam kali. Deketnya berapa lama? Apa aja? Deketnya lu sama dia berapa lama sebelum lu patah hati? Deketnya around setahun. Ya. Tahu. Tapi kan itu juga dulu di kampus, di isolasi, jadi salah. Apa? Nggak, maksud gue ya gitulah ya, lu ngerti maksud gue. Jadi maksudnya Hai. apa namanya? Oh, Kiki ditinggalin pas sayang-sayangnya. Wah, itu memang paling menyakitkan. Coba dong Ki, kenapa bisa ditinggalin pas sayang-sayang? Itu ditinggalinnya emang lu udah pacaran atau gimana? Dan itu sih membekas sih. Itu sih membekas kalau ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, itu membekas. Ya, benar. Siapa Shen yang ketahuan? Gara-gara Hai kamu Paula. Gara-gara ya ada di sini. Can you hear me? Iya, bisa dengar. Are you ready, kids? Ini konteksnya lu tuh pacaran atau lagi TTM doang terus masih sayang-sayang terus akhirnya tinggal gitu. Paul, lu kenapa kayak nggak percaya Kiki pacaran? Paul, lu parah banget nanyanya kayak gitu, Paul. Enggak, ini nanya konteksnya tuh. Dia lagi pacaran atau lu parah banget lu tuh. Kalau gue ya jujur ini apa namanya PDKT ya. Nah itu menarik ya. Gue dulu ya pertama kali gue itu deketin cowok ya. Ini pertama kali ya deketin cowok tuh pas gue kuliah. Itu kali. Dulu pernah sih kelas 3 SD, tapi menurut gue ya itu malu takut cowoknya gitu. Apa? Tunggu. Aneh gitu. Tunggu. Ini cerita baru atau gue udah pernah denger? Soalnya gue denger lu dideketin. Iya dideketin. Emang gue ngomong apa tadi? Lu ngedeketin? Enggak, pertama kali gue dideketin sama cowok. Iya, ini gue tahu kayaknya. Gue dengerin. Iya, enggak gue dengerin, gue gak mancing. Nanti lu cerita pertama kali lu dideketin cowok. Setan, kan belum tentu orang yang sama dong. Atau orang yang sama? Beda lah. Ayo, jangan. Nah, pertama kali deketin sama cowok ya itu perasaanku memang ini ya apa? Ini kita ngomongin perasaan aja lah ya, nggak usah ngomongin tindakan dan ininya ya, perasaan aja. Yep. Boleh, iya jangan. Jadi pertama kali deketin sama cowok tuh perasaannya apa ya? Kayak bener sih kata lu Mi, kayak kita tuh jadi lebih berharga ya dalam arti, wah ternyata ada yang notice
keberadaan gue, ada yang peduli sama keberadaan gue kayak gitu. Itu yang gue alamin. Apalagi kalau lu lu putus-putus, Pau. Ulang lagi dong. Putus kali. Gue tadi dengar suara lu. Video lu putus-putus. Ya udah gue ulang ya. Jadi perasaan gue pertama kali dideketin cowok tuh bener, gue merasa lebih berharga ya, lebih berharga. Ada yang notice keberadaan gue gitu. Ada yang memberi perhatian, karena kan pas lagi di PDKT itu kan kita dideketin ya, kita dikasih perhatian, dikasih, kalau di kampus kan misalnya dikasih tulisan, dikasih makanan kayak gitu-gitu kan, itu jadi seperti itu gitu. Nah bahkan dulu tuh pas Desember pas Natalan dia kasih sesuatu kayak gitulah. Nah tapi emang apa namanya, karena itu gue masih tingkat 1 kan, gue tuh cukup ini ya, gue tuh cukup kaku sama peraturan. Jadi kalau dibilangnya tinggal 1 tuh gue boleh pacaran, ya gue tuh nggak akan pacaran gitu loh. Gue bukan tipe anak yang rebel gitu, tapi gue tipe yang nurut, bagus, peraturan gitu. Nah, jadi gue nggak terlalu kasih nggak terlalu kasih harapan dan balasan yang jauh gitu. Karena menurut gue itu masih semester 1 cuy. Itu semester 1 gitu. Nah, akhirnya gue merasa pas masuk semester 2, jadi kan Desember masih kasih, terus masuk semester 2 dia udah sama sekali nggak ini sama gue, bahkan lewat sebelah gue aja dia lewat aja gitu. Itu menurut gue lucu sih. Oh salah apa, atau mungkin dia merasa gue nggak terlalu membalas dia ya. Soalnya menurut gue ya gue masih semester 1 cuy kayak gitu. Itu kan pertama kali. Nah pas dia udah nggak itu, gue perasaan gue ya mungkin nggak kehilangan banget ya. Menurut gue sih biasa aja, karena memang gue lebih takut sama peraturan daripada takut kehilangan dia ya. Kayaknya gue lebih kayak gitu ya. Jadi gue nggak berasa kehilangan gimana sih. Kalau lu gimana? Gue ngerti gue. Pertama kali. Nah gue nih kelas berapa? Pertama kali apa? Pertama kali apa? Dideketin. Nggak inget gue yang mana, yang maksudnya definisi yang dideketin itu yang mana? Yang inilah yang memberi perhatian, yang kayaknya yang berkesan aja ya. Ya berkesan boleh. Ya. Hajai. Yang waktu konteksnya di kuliah ada ya, kuliah. Tapi itu gue melakukan kesalahan sih. Jadi minta maaf kalau lu bakalan nonton ini. Ini ngomongin pertama, padahal di gue nggak ada ngomongin pertama kali dideketin cowok ini. Pertama yang berkesan lah. Iya, oke, siap. Ya gitu. Ya gue salah. Gue sebut inisial aja please. Perasaan gue kayak ya ini dosa perempuan, Pau. Kalau dideketin sama cowok tuh jadi jual mahal belagu. Terus kayak mau ngetes gitu. Maaf ya. Seberapa perjuangannya dia gitu ya. Iya, maafin gue. Gue gak akan ngulangin lagi, tenang aja. Ya, terus gue kayak ya main-main itulah. Kejahatan gue main-main. Jadi kayak dari awal gue tahu enggak, tapi gue mau ngetes gitu. Mau ngetes dan mau kayak ya emang mau main-main, mau coba-coba dulu gitu. Main-mainnya tuh maksudnya apa tuh? Mainnya tuh lu deketin cowok-cowok lain tuh gimana sih? Enggak. Apa ya? Banyak juga, Mi. 7 Gila. Siapa parah? Kok nggak tahu tuh yang dimaksud siapa? Yang lu lagi omongin ini, itu inisialnya ada di situ nggak? Ada lah. Gue kok cuma tahu gue ya kayaknya.
Ada lah itu, ya ampun. Tahu kayak sisi saat juga udah jelek nama gue juga. Ih, serius gue tuh ya, apa namanya? Gue ini bukan tipe orang yang kepo ya. Jadi gue tuh Ya, kalau nggak denger dari orang, kita kalau nggak denger langsung dari orang, gue tuh nggak akan nanya dan gue tuh nggak tahu apa-apa gitu. Jadi kalau lu bilang seisi saat ya tahu, gue tuh nggak tahu. Ini masih mau lanjutin ngomong hati atau kita lanjut nih? Next. apa? Ini masih mau ngomongin soal ini atau kita next? Kayak seruan ngomong ini ya. Gak kedengeran tapi BTW. Ini masih mau ngomongin soal ini atau mau lanjut? Sinyal lu deh, Mi, asli. Sinyal gue apa sinyal lu? Orang gue baik-baik aja. Oke. Ini Oke, nggak masih apa-apa. mau, It's okay. mau lanjut atau lanjut ngomongin Lanjut. percintaan atau kita next topik? Ya terserah. Kalau lu mau ada lagi yang mau komen soal pengalaman pertama Ini Pis sih dideketin, menarik nih. ngedeketin. Pis pasti banyak juga yang deketin nih. Pis pengalaman pertama lu Iyalah. deketin cowok dong, Pis. Pasti seru nih Ini kalau yang Pis nih. tunggu. Kita mau denger dia dideketin cowok yang bener apa yang nggak bener itu dulu. Pis mau yang nggak bener dong, biar beda. Kan kita berdua tadi deketinnya di kuliah. Yang nggak bener Oke. dong, Pis. Lanjut cinta yang sekarang. Waduh, kok berat? Aduh, kocak. Ini kayaknya bagus nih RIHCKLP. Ini nanti gue masukin di feed di thumbnail YouTube. RIHCKLP. Jangan gila, ntar orang pada nebak-nebak, nggak enak gue sama orangnya. Loh, enggak, gue enggak taruh satu kesamaan, tapi gue taruhnya tapi ada simbol-simbol gitu. Tapi BTW, kayaknya juga Grace Peace tuh salah klasifikasi. Gue juga nggak tahu itu yang dimaksud siapa aja. Habis ini sesi ada klarifikasi Mia dengan Apis. Oke. Aduh. Apa? Tuh, Jangan dilaporin di grup apa? Ki juga Apa cerita, Ciketi jangan dilaporin di grup apa? Emang sekarang masih meeting? Judulnya salah satu. Coba nih. Siapa nih? Velita boleh nih cerita pengalaman pertama dideketin cowok. Anyway, itu dia yang jawab anyway di tempat gue. Oh, serius? Jadi yang tadi lu baca cinta pertama itu kandas, itu lu cerita tadi yang berkesan. Salah satunya. Bukan gue. Gue jadi nggak paham, maksudnya gimana dah? Ya udah nggak usah abaikan aja, abaikan. Peace, nggak usah dikasih tau yang mana yang benar, nggak apa-apa itu biar dijadikan pilihan aja, pilihan berganda. Aduh, ini kayak seru ngomongin percintaan ya. Next, ada jawaban lain nggak? Mana Velita cuma doang, berarti banyak juga nih Velita. Aduh, kocak. Ada stiker lain nggak, jawaban lain? Apa, Mi? Ada jawaban lain nggak? Jawaban Di lain gua gimana? ada satu lagi. Ya, pertanyaan yang pertama itu, pengalaman pertama. Udah saking ngomongnya. Mana-mana. Kalau gue ada satu lagi pengalaman kepalanya pertama kali dipegang cowok. Oh, kata Apis dari RIHCKLP itu
hanya 2 yang benar, yang lainnya tambahan. Oh, menarik, Apis. Kamu pintar membuat ini ya, eh, kode-kode untuk permainan itu. Apa sih? Lupa ya. Pandora. Oh iya, keren ini. Pengalaman jatuh pertama di tangga bidadari itu gue. Mia ya, bidadari pertama ya. Iya, gila itu gue bangga banget. Gila, gue sebagai pelopor penyebutan. Bangga gila, sampai sekarang itu anak-anak nyebut tangga bidadari tanpa mereka tahu ceritanya. Dan gue yang pertama. Bangga, Ceritain. gila. Iya, jadi ceritanya gue lagi kita share ya, ke alumni. Cerita. Oke, ceritanya kita lagi waktu itu abis dari ruang makan, kalau nggak salah lagi self service waktu itu, kalau gue nggak salah. Terus selama kita lagi ngobrol-ngobrol di meja makan itu, kayak kita tuh ngobrolin film dan lagu-lagu masa kecil gitu. Ngobrolin film dan lagu-lagu masa kecil. Jadi kan banyak kan film dan lagu masa kecil, Doraemon lah, apa semua. Nah, waktu udah turun itu kayak udah selesai nih semua. Masih berlanjut ngobrol sampai ke bawah. Nah, terus pas lagi nyuci piring itu, gue tuh nyanyi kayak datanglah bidadari, gedebruk, jatuh. Lah salah bidadarinya jatuh. Gue pikir tuh gara-gara ini lagunya si Cowboy Junior yang bidadari jatuh dari surga di hadapanku. Aku pikir gara-gara lagu itu. Ya, mungkin juga sih. Tapi gue nggak tahu itu si Grace Smith bilang ternyata tangga bidadari udah ada dari zaman dulu. Berarti bukan gue yang pertama ya. Ini di tempat gue tinggal satu nih yang belum dibaca. Jadi pertama kali dia praktek 2 bulan, ternyata lagi ada ini apa namanya demo Pilpres tahun lalu di Jakarta. Jadi dia baru datang malam itu, pagi dia baru datang, malamnya udah pulang lagi karena kondisi gerejanya untuk virtual dekat sama istana gitu. Hebat. Anyway, Pau, ini kita tinggal 9 menit lagi. Jadi kita langsung aja bahas. Cepet kenapa juga sih ya? kita? Ya ampun. Iya. Kenapa sih kita harus bahas soal pertama kali? Kalau dari lu kenapa? Ya karena memang selalu ada yang pertama ya dalam hidup ya. Dari kita kecil, bahkan sampai nanti mungkin kita tua pun selalu ada yang pertama. Misalnya pertama menikah, pertama punya anak, pertama ngapain. Anyway, menikah itu nggak boleh pertama, Pau. Menikah cuman satu tunggal, nggak boleh pertama. Iya. Ya sudah, selalu ada pengalaman pertama dalam hidup sampai kita tua gitu loh. Maka pertama menikmang cucu gitu kan, jadi selalu ada pengalaman pertama dalam hidup gitu. Dan semua pengalaman pertama itu disertai dengan perasaan yang campur aduk juga ya. Maksudnya, kadang pertama itu menghasilkan senang, menghasilkan sukses, misalnya pertama kali juara, tapi juga bisa jadi sedih dan bahkan sangat menyakitkan. Tapi semuanya yang pertama itu kebanyakan berkesan ya, dan itu bentuk kehidupan kita gitu. Menurut lu gimana? Menurut gua, tadi kita udah sharing ya, pengalaman pertama itu kritikal dalam hidup seseorang, dalam hidup kita gitu. Dan pengalaman pertama itu berkesan, dan pengalaman pertama itu nggak mudah, nggak pernah mudah untuk pertama itu nggak pernah mudah. Nah, jadi gue tuh merasa dalam setiap pengalaman pertama tuh sebenarnya kita tuh butuh orang lain gitu. Kayak lu ya, belajar sepeda pertama butuh bokap lu gitu kan. Nah, sebenarnya kita tuh butuh orang lain yang nemenin kita di pengalaman pertama gitu. Nah, buat kita yang sudah pernah banyak mengalami kan ya. Anjay, iya bagus. Dewasa Anda sekarang ya.
Hebat Anda. Ya. Oke. Nah, oke. Jadi, kalau menurut gua, di tengah pengalaman pertama yang gak mudah itu, jadilah teman yang baik untuk mereka yang baru pertama. Wah, gokil. Betul. Buat kitanya nih, jadilah teman yang baik buat mereka yang baru pertama. Nggak boleh ngejudge, nggak boleh ngehakimin. Lu nggak boleh langsung kayak misalnya orang nih baru pertama kali pelayanan di gereja, terus lu tuh udah ngeharapin dia bisa perform kayak orang yang udah sekaliber gitu. Itu jelas nggak bisa gitu. Nah jadi sadarilah itu gitu, sadari bahwa orang tuh perlu belajar, orang tuh butuh gagal. Jadi kita memberi ruang untuk yang pertama dan yang seterusnya. Anyway, gue waktu pertama lahir ke dunia, bener banget kata Grace Peace, 2 kilo doang gue. Pertama doang ya itu ya. Dan tidak pernah terulang lagi ya. Tidak akan pernah terulang lagi ya. Nah, sampai anyway, nanti kremasi kan mungkin jadi debu. Kenapa? Kan pertamanya pas lahir 2 kilo. Mungkin akan terjadi lagi ketika lu nanti meninggal, kremasi jadi debu kan 2 kilo mungkin. Nggak mungkin, gila, debu 2 kilo tuh berat. debu kan ada tulangnya. Ya kan, tapi nggak mungkin 2 kilo sih. Nggak mungkin deh. Sama gucinya. Gila. 2 kilo tuh kayak 2 kilo tuh kayak semen bisa dijual. Kacau. Sama gucinya 2 kilo. Anyway, Tuhan selalu dampingin kita waktu kita pengalaman pertama. Jadi apapun pengalaman pertama dalam hidup kita, kayak Tuhan tuh pernah ngerasain pun. Mia putus. Putus lu. Nge-lag gua atau Mia coba? Mia. Yang pertama gua nge-like, oke. Halo. Mia. Halo. Ini udah habis. Ya udah lah, kita tutup aja. Teman-teman, thank you buat join. Putus sama pengalaman putus, benar juga. Thank you udah join. Semua rekaman video ini nih gua upload lagi di YouTube gua. Bisa ceknya di Paula Kristianti Mulyata di YouTube. Teman-teman bisa subscribe, bisa nonton lagi series-series yang sebelumnya. Series yang pertama soal kerandoman, soal yang kedua itu kita ngomongin soal kegiatan album sekolah kita buka. Lalu yang ketiga tuh Minggu Ceria dan hari ini gitu. Jadi gue upload semua di YouTube gue, jadi teman-teman bisa nonton buat menemani masa-masa tugas. Jadi gue kasih ke teman gue gitu ya, dia nonton sambil ngerjain tugas. Videonya udah selesai, tugasnya belum selesai. Anyway, kalau kalian, gila, ngomong lu orang tuh cinta banget. Kalau kalian teman-teman punya ide kita harus bahas apa yang menarik, silahkan juga bisa DM ke gua atau ke Paula ya. Iya, boleh. Pokoknya yang santai lah ya, jangan terlalu teologis atau terlalu filosofis. Serius. Yang santai yang aja, santai sudah capek pelajaran. Soalnya bagi gue yang santai aja jadi filosofis, jadi udah santai aja. Benar. Bisa jadi putus-putus juga sesuai dengan apa yang didapat ya. Ada pasti. Wah, itu keju mozzarella. Itu menarik. Gue udah beli. Tapi kayaknya nggak sesuai dengan harapan gue sih. Mungkin kan terlalu ya, dari Malang kirim. Apa sih Pau?
keju mozzarella. Jadi Malang tuh bikin keju mozzarella dan si Kiki malah jadi ini obat peninggi Anda, di-hack IG Anda. Oke, Di-hack apa IG apa. Anda. Ya, gue maklumin aja deh. Kiki. Oke, baiklah. Bye-bye semuanya. Thank you. See you next week. Bye-bye, bye. Ternyata ini masih 53 menit. Serius lu, nggak mungkin, Bos. Serius, tadi kan kita 53 detik kali. 53 detik kali. Enggak, masih kurang 7 menit lagi. Ya udahlah, udah habis juga. Cepetin. Oke. Bye-bye. Sampai ketemu lagi. Sampai udah mau selesai aja. Nggak rela.